semua, kami dari kelompok 10. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan teori Lorentz tentang manusia, mata kuliah logika dan filsafat. Namun sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nomi Manurung, MPM 239054. Perkenalkan, nama saya Rimurti Yunensi Hareva, NPM 239.032. Perkenalkan, nama saya Mika Elfrida Panjaitan dengan MPN 239.005. Perkenalkan, nama saya Kamelia Simangunsong dengan nomor MPM 239.053. Perkenalkan, saya Tasya Cantika Manurung dengan NPM 239.00011. Psikologi evolusioner Lorentz tentang agresi. Latar belakang Lorentz. Konrad Lorenz adalah seorang ilmuwan Austria yang dikenal sebagai salah satu pendiri etologi atau cabang ilmu biologi yang mempelajari perilaku hewan dalam lingkungannya yang alami. Ia terkenal karena penelitiannya dalam perilaku insting dan pengasuhan burung, khususnya angsa. Lorenz memperkenalkan konsep imprintingnya di mana anak burung atau hewan muda akan mengikuti objek pertama yang mereka lihat setelah lahir, yang seringkali adalah induknya. Karyanya dalam etologi memberikan wawasan tentang bagaimana genetika dan lingkungan memengaruhi perilaku hewan. Psikologi evolusioner adalah cabang psikologi yang memandang perilaku manusia dari perspektif evolusi. Ini mengusulkan bahwa banyak aspek perilaku manusia seperti seleksi pasangan, agresi, dan pola sosial dapat dijelaskan dengan melihat bagaimana evolusi memengaruhi perkembangan perilaku kita. Teori psikologi evolusioner menyarankan bahwa perilaku manusia berkembang untuk meningkatkan kemungkinan reproduksi dan kelangsungan keturunan. Misalnya, perilaku seperti perasaan cemburu, preferensi terhadap pasangan yang memiliki sumber daya, dan perilaku parental bisa dijelaskan melalui kerangka kerja psikologi evolusioner. Pemahaman tentang agresi dalam psikologi evolusioner memberikan wawasan yang kuat tentang perilaku manusia dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, serta menginformasikan berbagai aspek kebijakan dan praktik di berbagai bidang. Psikologi evolusioner berusaha menerapkan prinsip-prinsip evolusi dalam menjelaskan perilaku manusia. Meskipun keduanya berbeda dalam ruang lingkup penelitian, mereka dapat saling melengkapi dalam memahami aspek-aspek penting tentang perkembangan dan manifestasi perilaku dunia hewan dan manusia. Konrad Lorenz 1903 sampai 1989 adalah seorang ilmuwan Austria yang dikenal sebagai salah satu pendiri ilmu etologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari perilaku hewan dalam lingkungan alami. Dia lahir di Penang, Austria dan menerima pendidikan kedokteran di Universitas Vienna. Tetapi minatnya yang mendalam pada perilaku hewan membawa memukuskan penelitiannya pada etologi. Salah satu konstruksi utama Lorenz dalam psikologi evolusioner adalah pemahaman tentang agresi dalam konteks perilaku hewan. Ia memahami bahwa perilaku agresi memiliki akar evolusioner yang kompleks dan berlaku untuk kelangsungan hidup dan reproduksi hewan. Lorenz mengamati banyak spesies, terutama burung, dan menemukan bahwa agresi seringkali merupakan respon alami, tetapi situasi seperti persaingan untuk sumber daya, wilayah, atau pasangan kawin. Pemahaman Lorenz tentang agresi membantu memahami sejumlah aspek perilaku manusia dalam konteks psikologi evolusioner. Misalnya, teori agresi dalam psikologi evolusioner dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa manusia kadang-kadang menunjukkan perilaku agresif dalam situasi tertentu, seperti kompetisi untuk sumber daya atau dalam bentuk pertahanan diri. Konsep naluri agresi dalam teori Lorentz merujuk pada gagasan manusia memiliki predisposisi evolusioner untuk berperilaku agresif. Konsep ini berhubungan dengan pandangan Lorentz bahwa ada warisan evolusioner dari perilaku agresif pada manusia yang dapat dilacak kembali ke masa ketika manusia purba berjuang untuk bertahan hidup. Konsep ini didasarkan pada beberapa asumsi teoritis yang merupakan dasar teori Lorentz. Yang pertama yaitu warisan evolusioner. Lorentz percaya bahwa perilaku agresif adalah hasil dari seleksi alam yang sejarah evolusi manusia. Dalam konteks ini, perilaku agresif dilihat sebagai strategi untuk bersaing dalam hal sumber daya makanan, pasangan, atau wilayah. Yang kedua yaitu fungsi dalam bertahan hidup.
Teori Lorenz berpendapat bahwa agresi dalam konteks tertentu memiliki fungsi dalam bertahan hidup. Misalnya, perlindungan terhadap ancaman dari pasif pemaksa atau individu lain yang dapat memungkinkan manusia untuk selamat dan melanjutkan keturunannya. Yang ketiga yaitu agresi ritual. Lorenz juga mengidentifikasikan konsep ritual di mana agresi muncul dalam bentuk simbolis yang ritual yang tidak selalu mengakibatkan kerusakan fisik yang serius. Ini dilihat sebagai cara menghindari konflik yang merugikan. Penting untuk dicatat bahwa pandangan Lorenz ini telah menjadikan subjek perdebatan dalam psikologi evolusioner. Contoh perilaku agresif dalam kehidupan sehari-hari. Agresi merupakan sebuah perilaku yang sebenarnya dengan sengaja bisa menyakiti dan juga melukai orang lain, bisa dalam bentuk fisik maupun secara verbal. Dalam ilmu psikologi, sikap agresif ini memang terkadang dilihat dari adanya sebuah sikap yang ingin menyerang dan melakukan tindakan dengan menyakiti sesama makhluk lain. Contoh perilaku agresif: 1. Rasa merendahkan orang lain. 2. Selalu menyinggung orang lain dengan perkataan. 3. Terlalu sering membanggakan diri, apalagi dipuji oleh orang lain. 4. Sering juga membenarkan pendapat sendiri. 5. Memotong pembicaraan dengan maksud mengintimidasi. Salah satu studi kasus yang mendukung teori Konrad Lorenz adalah penelitiannya tentang imprinting pada burung angsa. Imprinting adalah proses di mana burung atau hewan lainnya mengenali dan membentuk ikatan yang kuat dengan individu atau objek tertentu pada awal tahap kehidupan mereka. Lorenz melakukan serangkaian eksperimen pada tahun 1930-an dengan anak-anak angsa yang baru menetas. Ia menemukan bahwa anak-anak angsa ini cenderung mengikuti dan membentuk ikatan emosional dengan objek pertama yang mereka lihat, yang dalam eksperimen Lorenz adalah dirinya sendiri. Ini berarti bahwa angsa-angsa ini menganggap Lorenz sebagai induk mereka dan ikatan ini sangat kuat dan sulit untuk diubah. Temuan ini mendukung teori Lorenz tentang imprinting yang menyatakan bahwa periode tertentu dalam perkembangan awal hewan di mana mereka lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan cenderung membentuk ikatan dengan apa yang mereka lihat pertama kali. Penelitian ini memberikan bukti konkret tentang konsep ini dan telah menjadi dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang perilaku hewan dan perkembangan awal mereka. Tinjauan kritis terhadap teori Konrad Lorenz dalam psikologi evolusioner adalah penting untuk memahami keterbatasan dan perspektif yang berbeda. Meskipun ia memiliki kontribusi berharga dalam memahami perilaku hewan, ada beberapa kritik terhadap pendekatannya. Yang pertama, determinisme biologis yang terlalu kuat. Lorenz terkadang dianggap terlalu menekankan determinisme biologis dalam perilaku hewan dan manusia. Kritikus berpendapat bahwa pendekatannya kurang mempertimbangkan peran faktor lingkungan, sosial dan budaya dalam membentuk perilaku. Yang kedua, keterbatasan dalam penerapan pada manusia. Teori-teori Lorenz lebih berfokus pada perilaku hewan daripada manusia. Beberapa kritikus berpendapat bahwa generalisasi langsung dari perilaku hewan ke perilaku manusia bisa menjadi terlalu simplistik, mengabaikan kompleksitas budaya, sosial, dan kognitif yang unik pada manusia. Yang ketiga, kurangnya perhatian pada genetika. Lorenz tidak banyak membahas peran genetika dalam perilaku. Pendekatannya cenderung lebih menekankan seleksi alam dan imprinting daripada faktor genetik yang mungkin mempengaruhi perilaku. Yang keempat, kontroversi terkait dengan etika. Ada kontroversi seputar metode penelitian Lorenz, terutama eksperimennya dalam imprinting pada anak-anak burung. Beberapa kritikus menganggap metodenya sebagai tidak etis dan meragukan. Apakah hasil penelitiannya dapat diterapkan pada manusia? Salah satu pendekatan alternatif adalah yang dikembangkan oleh ahli psikologi evolusioner seperti Leda Kosmitz dan John Tobey, yang menekankan adaptasi psikologis yang mungkin telah berkembang dalam sejarah evolusi manusia untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pendekatan ini mencoba untuk memahami bagaimana otak manusia dan gen mempengaruhi perilaku kita dalam konteks evolusi. Jadi, sambil menghargai kontribusi Konrad Lorenz dalam psikologi evolusioner, penting untuk menyadari bahwa ada pendekatan alternatif yang lebih modern dan interdisipliner yang terus berkembang untuk memahami perilaku manusia dalam konteks evolusi. Sekian video dari kami. Oke, foto yuk. Itu video.